Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Aziz Go. Pada video kali ini saya mau berbagi atau sharing seputar asal muasal penyebab kebotakan pada rambut saya. Penyebab kebotakan pada rambut saya ini sebenarnya ada indikasi dari gen, dari turunan, karena saudara-saudara saya juga ada beberapa yang mengalami kebotakan dini lebih awal, maksudnya kebotakan masa muda, dan juga faktor eksternal termasuk perawatan rambut yang kurang dijaga karena sudah terjadi indikasi kebotakan atau sudah ada faktor gen, tapi juga perawatan rambutnya tidak dijaga sehingga menyebabkan kebotakan yang begitu cepat di usia yang muda. Jadi asal muasalnya atau awal terjadi kebotakan pada rambut saya itu di usia 20 tahunan ya, 22 tahunan. Ya kalau ngerasain udah mulai terjadi kebotakan itu di usia 20-an. Maksudnya indikasinya ya, indikasi kebotakan itu di usia 20-an, yaitu awal mulanya rambutnya masih masih apa namanya, masih tebal, masih masih banyak, masih lebat, tapi bagian depan sini, ini kan botakan ini, bagian ini sama ini, kanan kiri ini agak keriting sama kemerah-merahan. Eh dan keriting ini rambutnya halus, rambutnya kurus dan ikal. Keriting, yang keriting bagian sini sama sini, bagian bagian pinggir itu keriting-keriting dan warnanya kemerahan. Nah itu saya pikir hal yang biasa karena mungkin ada faktor genetik atau faktor turunan, rambutnya nggak lurus dan juga nggak keriting-keriting banget. Jadi saya pikir itu wajar wajar aja, faktor emang dari keluarga saya pikir seperti itu. Namun ternyata setelah saya pikir-pikir lagi saat ini, ternyata itu awal mula dari terjadinya kebotakan pada rambut saya. Itu di usia 20 tahunan. Dan selanjutnya saya juga nggak melakukan perawatan, minyak rambut juga kadang-kadang jarang, dan saya juga suka panas-panasan, sehingga terjadi kebotakannya mulai parah di usia 22 tahun. Itu usia 22 tahun itu berarti saya sudah kuliah ya, 20 tahun. Iya ya, 20 tahunan lah. 22 itu saya udah kuliah di semester 3. Itu rambutnya udah mulai terjadi kerontokan. Yang pertama mungkin karena saya tidak tahu cara merawat rambut, terus pakai minyak. Saya juga sering dulu waktu masih SMA itu pakai minyak Barbara ya, minyak yang bikin kaku itulah, minyak yang bikin kaku. Nah itu juga setahu saya itu juga bisa merusak rambut karena saya juga pakai minyak seperti itu, dan uh, rambut saya juga ada indikasi mengalami kerontokan dan gen ya, dari sisi gen juga ada, tapi saya tidak merawat rambut saya sehingga di usia 22 tahun itu sudah mulai terjadi kebotakan. Nah kebotakan ini tidak langsung seperti ini masih udah mendingan ya karena sudah pakai minoxidil. Kalau dulu itu udah bener-bener udah mau habis di sini, itu juga ini juga udah ke dalam banget, dan di bagian tengah sini juga udah halus banget, udah maksudnya udah kelihatan mau 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 botak, itu udah berbentuk kayak gitu, udah mulai mau berbentuk itu. Saya juga belum sadar waktu itu, dan saya coba pakai apa ya, pakai pakai minyak tapi nggak konsisten, pakai minyak apa ya, lupa ini, kayak minyak kemiri lah, jenis minyak kemiri, tapi saya kurang konsisten, jadi uh, malas juga, jadi bawaannya malas buat apa namanya, buat perawatan, sehingga ya tambah botak, tambah parah. Terus saya coba juga pakai kemarin itu pakai Milagros ya, Milagros. Itu juga nggak begitu berdampak. Benar sih agak berkurang rontoknya, tapi kan ada unsur DHT di kepala saya yang berlebih. Ada unsur DHT yang berlebih, jadi ya percuma juga kalau nggak dari dalam, pengobatannya juga dari luar. Kalau udah kayak gini kan harusnya dari dalam dan juga dari luar biar maksimal. Terus tetap juga botak,
Saya review-review dan saya sebenarnya udah tahu minoxidil ini di akhir-akhir semester saya kuliah, mungkin tahun 2017. Saya coba-coba searching di YouTube, di internet. Eh, saya belum beli karena waktu itu saya juga masih kuliah dan benar-benar nggak punya uang untuk beli minoxidil dan lain sebagainya. Maksudnya eman banget, bukan nggak punya uang ya, eman sama uangnya sebenarnya buat beli minoxidil, dan itu juga nggak yakin bahwa bisa menyembuhkan botak yang sudah parah banget kayak sekarang. Dan literasi saya juga melihat YouTube, maksudnya channel-channel YouTube waktu itu juga orang-orang yang saya lihat itu cuma pakai minoxidil saja, jadi nggak menggunakan finasteride atau biotin ya, atau tambahan biotin, sehingga hasilnya mereka itu banyak yang kecewa. Dan saya lebih suka nonton orang yang gagal menggunakan minoxidil daripada orang yang berhasil menggunakan minoxidil. Memang benar, kalau saya pikir penggunaan minoxidil itu cocok-cocokan ya, nggak semuanya orang berhasil, tapi saya pikir apa salahnya dengan berusaha. Terus karena cerita balik lagi ya, karena waktu itu saya akhir-akhir semester itu nggak punya uang, terus saya sering lihat video yang apa namanya, review, istilahnya review jujur pengguna minoxidil. Banyak yang ada beberapa yang kecewa, nggak banyak ya, beberapa yang kecewa dengan hasilnya dan ngerasa sudah pakai satu pak itu mungkin isinya 12 botol kalau nggak salah ya, saya lupa, udah lama banget. Nah, satu pak tapi nggak ada perubahan, dan botaknya itu udah benar-benar parah. Maksudnya botaknya udah benar-benar parah ya, udah licin banget, bagian depan sini udah licin banget, ke depan, dari depan sini sampai sini udah licin banget. Jadi kayak orang pelukan gitu ya, dari sini yang masih ada tapi di sini udah licin banget. Nah itu dia nge-review bahwa penggunaan minoxidil itu masih nggak berhasil untuk pengobatannya, dan dia nggak menjelaskan kalau dia pakai finasteride dan lain sebagainya. Dan saya lihat juga di review-review yang lain juga banyak yang nggak tumbuh, walaupun ada sebagian yang tumbuh. Jadi perhitungan saya waktu masa kuliah itu, jadi saya ulang ya, maaf ya. Jadi masa perkuliahan itu saya perhitungan dengan menghabiskan uang 100.000. Waktu itu harga minoxidil masih 70.000 kalau nggak salah. Itu tahun 2017-2016 masih 70.000. Sekarang mungkin kisaran 100 sampai 90.000 ya kalau nggak salah. Saya beli finasteride dan minoxidil itu kisaran 140.000. Nih finasteride dan minoxidilnya mana nih ya? Nah ini minoxidil. Ini 140.000 waktu itu saya beli, dan saya cek toko yang sama saya jual, yang saya beli maksudnya, minoxidil sama ini harganya naik sekarang 170.000. Jadi ya nggak tahu lah ya, harganya makin gila-gilaan, jadi pinter-pinter teman-teman yang mau beli. Nah waktu saya SMA itu saya pikir nggak worth it lah ya penggunaan biaya sebanyak itu per bulan, 100.000 atau 80.000 sebulan untuk menggunakan minoxidil aja. Apalagi kalau harus tambah finasteride, biotin dan lain sebagainya, wah itu uang banyak sekali kalau saya pikir. Jadi saya biarin aja pengobatannya. Waktu itu saya cuma pakai apa ya, kalau istilahnya yang agak bau warna biru-biru itu lupa. Ya kayak tonik ya, tonik apa gitu, lupa. Nanti kalau teman-teman tahu bisa komentar di bawah. Nama istilahnya tonik, hair tonic kalau nggak salah. Pakai itu aja dan iya benar berkurang rontoknya, tapi nggak ada pertumbuhan yang signifikan pada rambut saya sampai benar-benar nyerah. Udahlah biar kayak gini aja, yang penting nggak stres gitu aja. Kan katanya penyebab kebotakan itu juga faktor eksternal itu stres dan perawatan rambut yang tidak baik, penggunaan minyak rambut yang berdampak buruk terhadap kesehatan rambut juga, faktor-faktor eksternal juga seperti itu ya. Nah, sampai ke awal tahun kemarin ya, awal tahun ini ya saya baru pakai minoxidil bulan Februari kemarin. Sebenarnya saya udah mulai aware banget, udah mulai khawatir banget, kebotakannya udah parah banget, serius udah parah banget. Ini juga udah habis waktu itu ini, terus bagian sini juga tiba-tiba nggak, sebagian nggak ada rambutnya, nggak tumbuh rambut, sebagian ada rambutnya. Ini juga sebagian ada rambutnya, dan ini juga tipis banget.
tipis banget, ini udah juga habis. Di bagian tengah ini juga awalnya, ini kalau teman-teman lihat, nah ini ya, di sini ada bekas luka, ini bekas luka. Dulu waktu saya masih SMA, ini ketutup sama rambut, ketutup serius sama rambut maksudnya. Nah ini sekarang udah maju, maksudnya udah mundur rambutnya 2 cm dari bekas luka ini. Jadi kebotakan udah parah banget. Udah parah banget ya, mungkin gak separah teman-teman yang udah botak secara keseluruhan ya. Ini bagian belakang juga sebenarnya sudah mulai botak, tapi nggak separah-parah itu. Tapi kalau saya pikir kebotakan saya udah mengalami 30%, 35%. Dan jelek banget, dan nggak pede harus pakai kupluk. Kupluk ini biasanya kalau saya kerja, kan saya kerja di salah satu perkantoran di Yogyakarta. Nggak pakai baju formal, nggak pakai baju, pakai kaos atau pakai jaket terserah, bebas. Jadi saya kalau kerja, kalau nggak pakai kupluk ini ditutupin seperti ini, atau pakai kupluk yang biasanya orang naik gunung atau villa-villa itulah ya. Nah itu pakai itu biasanya. Tapi mulai nggak pede, benar-benar nggak pede dengan penampilan, karena penampilan juga saya perlu ya, biar makin pede, biar confident aja kalau kita bekerja dan lain sebagainya, bersosial itu bikin confident. Kalau botak rasanya malu banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang rasa botak sekarang juga berpikiran yang sama. Dan setelah saya pakai 1 minggu atau 1 bulan lah ya, 1 bulan menggunakan minoxidil, saya sudah mulai pede nggak menggunakan kupluk, karena rambutnya udah mulai kerasa tebal walaupun botaknya masih ada. Nah cerita saya memutuskan untuk pakai minoxidil ini karena saya lihat di reviewnya Mas Mahesa, di reviewnya banyak lah ya, salah satunya Mas Mahesa itu rambutnya bisa sebagus itu ya, walaupun Mas Mahesa pakainya transplantasi rambut atau operasi rambut. Tapi juga kliennya atau customernya Mas Mahesa juga banyak yang sembuh pakai minoxidil dan finasteride. Istilah-istilah Big Five, Big Three itu baru tahu, walaupun saya sudah tahu minoxidil itu sudah lama banget, udah 4 tahun yang lalu lah istilahnya ya. Ternyata ada yang namanya istilah DHT dan juga istilah kerusakan rambut dan sebagainya. Jadi kalau cuma pakai minoxidil tapi DHT-nya nggak dikontrol, ya percuma. Jadi saya baru tahu gitu juga. Jadi tetap harus pakai minoxidil dan juga harus pakai finasteride. Nah saya cobalah ikhtiar ya, coba pakai ala obat ini 2 dulu. Sebenarnya kenapa saya nggak pakai Big Five, Big Three? Karena saya pengen tahu juga khasiatnya dari 2 obat ini. Sebenarnya yang paling fatal, bukan yang paling fatal istilahnya, yang paling vital dari pengobatan ini ya ngeblok DHT dan suplemen dari luar, atau pengobatan pempercepat tumbuhnya rambut dari luar. Ya ini minoxidil 2 ini, yang lainnya sebenarnya pendukung. Nah saya coba ini dan saya rasakan manfaatnya sudah cukup baik, dan saya positif, maksudnya saya positif untuk melanjutkan pengobatan ini sampai minimal sampai 1 tahun lah kurang lebih, karena sekarang sudah ada perkembangan. Jadi yang awalnya saya coba selama 3 bulan dan saya spare uang mungkin nggak sampai 1 juta lah ya, nggak ada salahnya sih daripada nggak coba sama sekali. Sebenarnya lebih prefer itu operasi ya. Operasi tadi mahal banget, bisa sampai 40 juta, 50 juta. Jadi kenapa nggak coba yang murah dulu gitu istilahnya. Dan uangnya juga belum ada sampai sekarang. Ya istilahnya kalau orang nyoba, orang berwirausaha, nggak ada jaminan orang itu menjadi kaya kan istilahnya. Nggak ada jaminan orang berwirausaha itu menjadi kaya. Bisa kemungkinan miskin atau tetap sederhana, tapi ada kemungkinan besarnya dia bisa jadi kaya. Nah istilah analoginya seperti itu ya. Apa salahnya sih kita berusaha mencoba menggunakan minoxidil dan finasteride yang murah istilahnya daripada operasi? Toh juga jaminan
jaminan berhasilnya juga lebih tinggi daripada enggak. Maksudnya nggak menjamin seseorang itu yang menggunakan minoxidil atau big 3, big 5 dan lain sebagainya menjamin itu bisa berhasil, bisa sembuh. Tapi setidaknya udah berusaha kan gitu. Itu sih maksudnya ya, yang aku ambil, yang saya ambil dari mencoba ini ya itu sebenarnya. Walaupun nggak jamin kesembuhan, kenapa kita nggak coba? Karena kemungkinan berhasilnya 50, nggak sih, nggak 50, 80% kalau saya pikir. Dan yang penting kita pemakaiannya teratur, rutin, dan didukung suplemen-suplemen yang lainnya. Ini sebenarnya saya juga lagi on the way beli biotin dari Mas Mahesa karena ada promo. Dan saya juga tetap pakai habatus sauda ya, habatus sauda untuk jaga kesehatan dan juga katanya juga baik untuk kesehatan rambut. Saya coba pakai ini juga, dan saya juga masih OTW beli derma roller. Jadi mungkin nanti amunisi saya jadi big four ya. Istilahnya big four ya, minoxidil, finasteride, yang finasteride topikal ya, yang dikombin sama minoxidil, terus pakai dermaloro dan juga biotin. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, dan saya sampaikan ya kepada teman-teman, ini yang saya buat video itu pengalaman saya, bukan saya mengklaim bahwa habatus sauda ini ampuh banget, tidak. Ini saya cuma nyoba-nyoba, dan saya juga lagi berusaha ikhtiar gimana caranya menyembuhkan kebotakan. Nah, kalau berhasil bisa teman-teman pakai atau bisa teman-teman coba juga di rumah. Nah, kalau gagal ya jangan protes, maksudnya gimana ya? Ini saya juga coba-coba, tapi ya mudah-mudahan berhasil dan bisa jadi contoh buat teman-teman yang pengen menyembuhkan kebotakan. Jadi seperti itu ya awal mulanya kebotakan saya. Dan cerita panjang lebarnya mungkin itu aja, dan semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video saya. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau masukan silahkan komen ya di kolom komentar. Dah, sampai jumpa, semoga sehat selalu.